Hari ini tanggal 26 April 2021. Ya. Baik, pembahasan kita tentang aritmatika. Apa itu aritmatika? Ya, intinya kita akan belajar tentang operasi-operasi dasar bilangan. Di antaranya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Selanjutnya, kita juga akan tambahkan sedikit tentang akar dan pangkat ya. Jadi untuk akar dan pangkatnya mohon dihafal-hafal sedikit ya. Ini ada mulai akar 1 sampai dengan akar 400 atau kuadrat dari 1 sampai dengan kuadrat dari 20. Kalau penjumlahan dan pengurangan saya kira tidak ada masalah ya. Bapak Ibu sudah belajar ya, sudah tahu persis seperti apa penjumlahan dan pengurangan. Begitu juga dengan perkalian dan pembagian ya. Jadi kalau perkalian pembagian mohon kiranya untuk perkalian 1 sampai 10 itu sudah cukup ya. Perkalian 1 sampai 10. Sedangkan untuk pangkat atau akar itu saya harapkan Bapak Ibu bisa hafal untuk pangkat 1 sampai dengan 20 ya. Jadi kalau 1 sampai 10 kan ya saya kira sudah hafal perkalian ya sudah bisa ingat juga ya akar-akarnya. Kemudian untuk 11 sampai 20 ini saya kira perlu Bapak Ibu hafalkan sedikit ya. Baik. Untuk contoh yang 1 saya beri waktu mungkin tidak begitu lama ya. 45 detik ya. Silakan dicoba selesaikan contoh 1 dimulai dari sekarang. Seperti biasa, bisa dikirim lewat chat saja. Nah, Ria, kucing. Oke, silakan dijawab. Oke, jawabannya ada 2, ada delta, ada beta. Tidak apa-apa, kita coba diskusikan sama-sama ya. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung penjumlahan yang begitu banyak seperti ini dan cara yang paling mudah ya. Untuk cara paling mudahnya itu kita menjumlahkan 2 bilangan yang kira-kira hasilnya mudah untuk dijumlahkan dengan bilangan berikutnya. Nah, kalau kita langsung menjumlahkan 21 tambah 22 ya, itu agak sulit ya. Nah, 21 tambah 22 hasilnya 43. 43 tambah 23 itu hasilnya 66. Tambah lagi 24, tambah lagi 25. Nah, itu semakin lama dijumlahkan itu maka akan semakin sulit ya untuk digunakan. Oleh karena itu, kita memilih saja pasangan yang kira-kira mudah untuk dihitung ulang ya. Jadi untuk tipsnya kita bisa menggunakan ya atau mengoperasikan pasangan bilangan yang lebih mudah dihitung. Nah, kira-kira yang mana yang cocok dijumlahkan dengan 21? Apakah 21 ini cocok dengan 22 atau cocok dengan 23 atau cocok dengan 29 atau 30? Nah, tentunya kalau menjumlahkan seperti ini, kita ambil yang bisa dibulatkan ke dalam bentuk puluhan, yaitu 21
ditambah dengan 29. Ini kan mudah ya, 21 tambah 29 hasilnya 50. Untuk 22, kira-kira pasangan yang cocok dengan 22 adalah yang bisa memberikan hasil puluhan yaitu 28. Begitu juga dengan 23, ketemunya 27, 24 ketemunya 26 ya. Jadi 25 dengan 30 ini bukan puluhan ya. Nah, ini tinggi nilainya ya. Nah, oleh karena itu kita gunakan saja yang bisa dijadikan pasangan yang mudah dihitung berikutnya, yaitu 50, kemudian yang 22 tadi ya hasilnya juga 50, 23 ditambah 27 hasilnya 50, 24 tambah 26 hasilnya juga 50. Sedangkan 25 kita turunkan saja ke bawah ya. Nah, kalau sudah seperti ini kan mudah lagi menghitungnya ya. Jadi 50 tambah 50 tambah 50 tambah 50 ini sudah hasilnya 200. Tinggal ditambahkan dengan 25 tambah 30 hasilnya 55. Jadi totalnya adalah 255. Jadi inti dari penjumlahan yang banyak seperti ini adalah memilih pasangan bilangan yang mudah dioperasikan. Pasangannya 21 itu ya kita mencari ujungnya 1, berarti ujung yang satunya adalah 9. Sehingga 1 ditambah 9 itu kan hasilnya 10. Begitu juga dengan 2 tambah 8, 3 tambah 7, 4 tambah 6. Itu semuanya memberikan hasil 10. Sehingga akan mudah dihitung hasil berikutnya. Nah, itu untuk tipsnya dalam penjumlahan yang banyak. Baik, kita lanjut ke contoh yang kedua. Siap-siap, waktunya juga 45 detik. Mulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Saya lihat belum ada jawabannya masuk ya. Oh, sudah ada jawabannya masuk. Oke. Masih ada jawabannya mau masuk? Tidak apa-apa, bebas dipilih kok. Tidak ada dendanya. Oke, kalau tidak ada ya kita bahas sama-sama saja. Bagaimana cara menyelesaikan kasus seperti contoh 2 ini, di mana ada penjumlahan dan ada pengurangan secara selang-seling ya, dan angkanya juga berurutan. Nah, untuk kasus seperti ini kita bisa memilih dua bilangan sama yang contoh 1 ya, memilih dua bilangan yang mudah dihitung ya. Nah, untuk contoh 2 ini juga kita bisa menerapkan sifat komutatif penjumlahan. Artinya posisinya itu bisa ditukar antar bilangan. Misalnya minus 19 ditambah 20. Ini kan bisa ditukar ya menjadi 20 dikurang dengan 19. Tergantung dari operasi yang melengket di depannya. Nah, begitu juga dengan yang lainnya. Misalnya minus 21 dengan 22. Nah, berarti ini bisa ditukar menjadi 22 dikurang dengan 21. Yang penting perhatikan operasi yang tepat berada di depannya. Nah, untuk kasus yang ini juga ada penjumlahan dan ada pengurangan. Kalau penjumlahan itu akan menaikkan angka. Ketika angkanya semakin tinggi, maka akan sulit dioperasikan selanjutnya. Oleh karena itu, jangan
mendahulukan penjumlahan, tetapi mendahulukan operasi pengurangan. Jadi kita lakukan pengurangan dulu, ya. Nanti kalau sudah tidak ada lagi pengurangan, baru kita bisa kembali ke penjumlahan. Jadi utamakan dulu pengurangan, karena sifatnya pengurangan adalah mengurangi hasil. Kalau hasilnya bisa dikurangi, maka operasi penjumlahan atau pengurangan berikutnya tentu akan lebih mudah. Oke. Jadi dalam kasus ini kita gunakan 20 dikurang dengan 19. Jadi posisinya bisa ditukar. Ataukah boleh kalau sudah terbiasa melakukan operasi, sebenarnya boleh minus 19 ditambah dengan 20. Nah itu kalau orang yang sudah biasa tentu langsung dia jawab. Tetapi kalau yang belum biasa silahkan ditukar. Karena kalau ditukar jauh lebih mudah ya. 20 dikurang dengan 19. Begitu juga dengan 22. 22 dikurang dengan 21. 24 dikurang dengan 23. 26 dikurang dengan 25. 28 dikurang dengan 27. Nah, semua hasil pengurangannya ini hasilnya adalah plus 1. Jadi 20 dikurang 19 hasilnya plus 1. Begitu juga dengan yang lainnya. Sehingga yang tersisa adalah minus 29. Jadi yang di bawah tinggal kita turunkan di minus 29. Kemudian penjumlahannya adalah 5 dikurangi dengan 29. Tentu saja hasilnya adalah minus 24. Jadi saya kembali untuk kasus yang kedua ini gabungan antara penjumlahan dan pengurangan. Nah, sebaiknya kita mendahulukan pengurangan dibandingkan penjumlahan. Karena sifat pengurangan mengurangi nilai sehingga mudah dihitung, sedangkan penjumlahan sifatnya menambah nilai. Jadi kalau semakin bertambah nilainya, maka semakin sulit untuk dilakukan perhitungan. Kemudian bisa juga menerapkan hukum komutatif, yaitu posisi bisa ditukar. Tetapi hati-hati ya dalam menukar posisi karena operasinya juga harus ikut ditukar. Misalnya minus 9 ditambah dengan 20. Jadi posisi operasinya juga harus diikutkan menjadi 20 dikurang dengan 19. Kira demikian untuk contoh yang kedua. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Waktunya sama 45 detik. Oke, 45 detik. Waktunya sudah habis. Oke, tidak ada jawaban yang masuk. Tidak apa-apa, silakan dijawab saja. Ini hanya latihan saja. Tidak ada dendanya kok. Tidak usah malu-malu ya. Kita sama-sama belajar di sini. Oke, contoh yang ketiga adalah gabungan antara perkalian dan pembagian. Nah, kalau contoh yang sebelumnya gabungan antara penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalau penjumlahan dan pengurangan ketemu, sebaiknya mendahulukan pengurangan ya dibanding dengan penjumlahan. Begitu juga dengan contoh 3 ini. Ada perkalian, ada pembagian ya. Nah, kalau kita menggunakan perkalian, maka akan menaikkan hasil. Sedangkan kalau kita menggunakan pembagian, maka akan menurunkan hasil. Jadi di sini sebaiknya kita menggunakan pembagian dulu.
kita selesaikan dulu pembagiannya, ya. Nanti setelah selesai pembagiannya baru kita menggunakan perkaliannya. Kenapa demikian? Ya, saya sudah katakan tadi, kalau pembagian itu bisa menurunkan nilai, sedangkan perkalian akan menaikkan nilai. Jadi, untuk kasus contoh 3 ini, ya ingat dahulukan operasi pembagian. Oke, yang kedua, nah, di sini ada beberapa operasi pembagian, yaitu ada 4. Nah, yang mana yang kita dahulukan di sini? Nah, untuk itu kita bisa menggunakan nilai yang besar. Kalau nilai yang besar kita bagi bisa menjadi nilai yang kecil. Ya. Jadi usahakan memilih dulu nilai yang besar. Nah, kalau kita tidak paham tentang pengaturan seperti ini, itu akan repot. Misalnya, kita langsung menjawab 6 kali 10, 60. 60 bagi 5, berapa? Kemudian dikali lagi 9, berapa? Kemudian dibagi dari 4, dibagi dengan 4, berapa? Ini akan semakin ke kanan, itu akan semakin sulit menghitungnya. Oleh karena itu kita bisa pecah-pecah. Nah, tipsnya dahulukan operasi pembagian. Ini ada bagi 5. 10 kita pilih sebagai nilai yang paling tinggi adalah 10, kemudian dibagi 5. Berarti kita selesaikan dulu. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Kita berpindah cari bilangan yang lain, misalnya 9. 9 dibagi 4. Apakah mudah dilakukan pembagian, yaitu 9 dibagi 4? Ya, itu kan sulit ya menghitungnya ya kalau kita menggunakan 9 bagi 4. Jadi kita jangan menggunakan 9 bagi 4. Kita gunakan pembagian yang lain, misalnya 3 atau 2. Nah, di antara 3 dan 2 ini tentu angka 3 lebih mudah membagi angka 9 ya. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Kemudian kita pilih bilangan lagi yang lain yang agak tinggi, yaitu 8 ya. 8 mau dibagi, bisa dibagi dengan 4, bisa dibagi dengan 2. Tapi saya sarankan dibagi dengan bilangan yang lebih tinggi lagi ya. Yang lebih tinggi juga ya. Karena kita mau menyelesaikan bilangan yang tinggi-tinggi dulu sehingga nanti tersisa bilangan yang lebih kecil. Oke, berarti 8 dibagi dengan 4. Jadi ingat, ini bukan 4 dikali 8 ya, karena ini 4 ini ada pembagian di depannya. Jadi operasi itu adalah yang melengket di depannya, bukan yang di belakangnya. Ya, bukan 4 kali 8 ya, tetapi 8 dibagi dengan 4 karena ini ada tanda pembagiannya di sini. Ya, jadi 8 dibagi 4. Kemudian kita pilih 7. Bisa tidak 7 dibagi 2? Nah, itu agak sulit ya membagi 2 dari bilangan 7. Oleh karena itu kita pilih bilangan yang lain. Masih ada bilangan yang lain yaitu 6. Nah, angka 6 ini bagusnya dibagi dengan 2. Jadi tinggal kita hitung di bawahnya, yaitu 6 dibagi 2 sama dengan 3. 10 dibagi 5 sama dengan 2. 9 dibagi 3 sama dengan 3. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Kemudian tersisa angka 7. 3 kali 2, 3 kali 2 yaitu 6 kali 6. Kemudian dikalikan lagi dengan 7. 6 kali 6 adalah 36. 36 kali 7 ya saya kira tidak terlalu sulit untuk menghitungnya. Tinggal kalikan 6 dengan 7. Ya, 6 kali 7 sama dengan 42. Tinggal cari yang di sini ujungnya 2 yang mana? Ujungnya 2 itu adalah jawabannya E ya. Jadi kalau tidak yakin, Anda bisa kalikan lagi. 3 kali 7 yaitu 21 ditambah 4 yaitu 25. Kemudian tadi sisanya 2 ya, berarti hasilnya 252. Ini jawabannya. Oke, ternyata ada yang menjawab dengan benar ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau menemukan operasi perkalian dengan pembagian yang begitu banyak, maka dahulukan operasi pembagian. Yang kedua, dahulukan bilangan yang lebih besar dulu ya. Kita cari-cari bilangan yang lebih besar dulu supaya nanti tersisa bilangan yang lebih kecil yang lebih mudah dihitung. Kemudian tips berikutnya, perhatikan operasi yang melekat pada masing-masing bilangan. Jadi operasinya itu misalnya ini 6 kali 10. Nah, ini kali ini miliknya 10, bukan miliknya 6 ya, ingat. Nah, begitu juga dengan kali 10 bagi 5. Nah, ini bagi ini miliknya 5.
Jadi kalau melompat misalnya 9 dengan 3, maka di sini mesti pembagian karena 3 ini mendahului operasi pembagian. Jadi diperhatikan baik-baik operasi yang melekat di setiap bilangannya. Oke, saya kira cukup jelas. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya, yaitu contoh 4. Mulai dari sekarang, waktunya 45 detik. Oke, waktunya sudah habis. Adakah jawaban yang masuk? Oke, tidak apa-apa kalau tidak ada jawaban yang masuk, kita diskusikan bareng-bareng saja. Akar dari 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 tambah 5 pangkat 3 ditambah 6 pangkat 2. Nah, untuk kasus seperti ini, ya kalau kuat cara berhitungannya dan cepat, maka bisa langsung selesaikan satu persatu ya. 8 tambah 9 tambah 16 tambah 125 tambah 36. Hasilnya adalah akar dari 194, yaitu 13,93. Nah, ini tentu bukan persoalan yang gampang bagi banyak orang ya. Ya, bahkan dari orang sains sendiri atau orang matematika itu sendiri belum tentu bisa menyelesaikan kasus ini secara cepat. Oleh karena itu, ada trik-trik tersendiri yang perlu kita gunakan. Nah, di sini saya akan menggunakan nilai pendekatan. Saya akan menyelesaikan kasus yang tinggi saja ya. Ini kan ada 5 ya. Siapa tahu nanti Bapak Ibu menemukan ada 5 pangkat 2, 6 pangkat 2, dan seterusnya. Kita bisa memilih yang tinggi saja ya. Untuk lebih efisiensinya waktu, saya hanya memilih 5 pangkat 3 ditambah 6 pangkat 2. Karena saya anggap yang di depan ini nilainya kecil-kecil ya. Dan itu tidak signifikan. Jadi saya hanya memilih 5 pangkat 3 ditambah 6 pangkat 2. Ini saja yang mau saya selesaikan ya. Saya tidak perlu menyelesaikan secara keseluruhan. Tapi ingat, saya tidak memberi tanda sama dengan ya, karena sebagian nilainya yang di sebelah kiri ini saya pangkas ya, sehingga menjadi lebih besar ya. Yang sebelah kanan ini sudah dipangkas nilainya, sehingga saya berikan nilai yang lebih kecil ya. Jadi ingat tandanya lebih besar ya, karena beberapa nilainya sudah kita pangkas. Nah, selanjutnya 5 pangkat 3 adalah 5 kali 5 kali 5, yaitu 125. Sedangkan 6 pangkat 2 sama dengan 6 kali 6, 36. Tinggal hitung, sama dengan akar 161. Nah, di sini saya minta tadi itu untuk sedikit menghafal tentang pangkat 2 dan akarnya ya. Terutama mulai dari angka 1 sampai dengan angka 20. Nah, di sini akan sangat membantu kalau kita bisa sedikit menghafal dari akar-akar seperti ini ya. Karena yang pengalaman saya yang selalu muncul itu hanya sampai 20 saja ya. Untuk yang lebih dari 20 itu jarang sekali muncul. Jadi paling tidak modal kita ada di sini 1 sampai 20. Nah, yang paling dekat dari 161 adalah 169 ya, yaitu nilainya adalah 13. Jadi tinggal kita mencari nilai yang berada di sekitaran 13-an ya. Jadi ini nilainya
sedikit lebih besar dari 13. Nah, di sini ternyata ada 13,93. Jadi, untuk menyelesaikan kasus seperti ini, kita bisa memangkas bilangan yang tinggi saja ya. Jadi kita gunakan yang 5 dan 6 saja, kemudian kita hitung, kemudian kita akarkan. Untuk akarnya juga kita bisa menggunakan nilai pendekatan ya. Jadi yang dekat di sini adalah 169, yaitu 161 dengan akarnya 13. Jadi seperti ini untuk contoh 4. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke contoh 5. Waktunya, sorry ya, sebelum kita lanjut ke contoh 5, ini ada sedikit materi tentang urutan operasi hitung ya. Jadi kalau contoh yang tadi itu antara penjumlahan dan pengurangan itu kita anggap setara. Jadi mau didahulukan penjumlahan atau mau didahulukan pengurangan itu sama saja. Begitu juga dengan perkalian dan pembagian itu dianggap setara, sehingga terserah yang mana yang mau didahulukan. Nah, kemudian yang terakhir tadi itu perpangkatan dan akar kuadrat. Nah, itu juga sifatnya setara. Tapi bagaimana kalau perkalian ketemu dengan penjumlahan, ketemu dengan pangkat ya? Yang mana yang didahulukan? Nah, tentu dalam matematika ada namanya urutan prioritas operasi hitung. Jadi yang mana yang harus didahulukan atau yang paling diprioritaskan ya. Untuk urutan pertama yaitu ada tanda kurung ya, bisa kurung biasa, kurung kurawal atau kurung kotak. Kemudian diikuti dengan akar bilangan. Nah, akar bilangan sejajar dengan perpangkatan. Boleh perpangkatan dulu lalu akar bilangan. Nah, maksudnya dia sederajat ya. Yang ketiga, utamakan pembagian dan perkalian. Nah, pembagian dan perkalian ini juga sejajar. Dan yang terakhir adalah pengurangan dan penjumlahan. Ya. Pengurangan dan penjumlahan ini juga setara, jadi bisa juga dipertukarkan antara penjumlahan dan pengurangan. Oke, kita lanjut saja ke contoh 5. Waktunya 45 detik mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Oh, ada jawaban yang masuk. Baik, jawabannya ada yang jawab. Oke, kita hitung contoh kelima ini. Saya ingatkan kembali berdasarkan aturan urutan yang diprioritaskan, yaitu dimulai dari tanda kurung, dilanjutkan dengan akar atau pangkat, kemudian disusul pembagian atau perkalian, dan yang terakhir adalah pengurangan dan penjumlahan. Jadi kalau ada kasus seperti ini, 5/7 dikali sekian, kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung ini. Ya. Bukan menyelesaikan 5/7 dulu ya, tapi menyelesaikan dulu yang ada di dalam kurung. Oke, nah masalahnya yang di dalam kurung ini juga masih banyak operasinya, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada akar, dan ada pangkat. Nah, ketika ketemu ada 4 operasi ini, ada akar, kemudian ada pangkat, ada pengurangan, ada penjumlahan, berarti yang harus didahulukan, nah, perhatikan urutan operasinya. Ya, setelah tanda kurung, maka selesaikan akarnya atau pangkatnya. Nah, sekarang mau menyelesaikan 4 pangkat 3 dulu, atau menyelesaikan akar 4 dulu?
Nah, tentunya ya kalau mau memudahkan ya, kalau tadi, saya jelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan, didahulukan pengurangan. Kalau ketemu pembagian dan perkalian, didahulukan pembagian. Nah, sekarang kalau akar dengan pangkat ketemu, maka yang dipilih lebih dahulu adalah akarnya, karena akar bisa menurunkan nilai, sedangkan pangkat bisa menaikkan nilai. Berarti kita akarkan dulu. Kecuali kalau ada soal yang sulit diakarkan, maka apa boleh buat terpaksa kita pangkatkan terlebih dahulu. Tapi umumnya mudah diselesaikan berdasarkan urutannya. Jadi kita selesaikan dulu akarnya, yaitu akar 4 ya. Sama-sama kita tahu bahwa akar 4 itu sama dengan 2, berarti di sini ada 2 pangkat 3. Nah, setelah menyelesaikan akarnya, berarti yang selanjutnya yang akan diselesaikan adalah pangkatnya. Jadi 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Nah, sedikit bahwa kita tidak harus memulai akarnya dulu. Tapi ingat bahwa akar lebih mudah dibanding pangkatnya dulu. Misalnya kalau Bapak Ibu mau pangkatkan dulu, oke boleh. Berarti 4 pangkat 3, berarti 4 kali 4, 16. 16 dikali 4, ya ini mungkin sebagian orang tidak terlalu bisa menghitungnya ya. Tapi kalau orang sudah mahir ya mungkin bisa dia jawab menjadi 64. Kemudian diakarkan 64 bisa dapat 8. Jadi hasilnya pada dasarnya sama saja. Mau diakar dulu, mau dipangkat dulu itu hasilnya sama. Cuma kalau mau mendapatkan kemudahan sebaiknya diakar dulu. Karena saya yakin Bapak Ibu tahu kalau akar 4 itu hasilnya 2. Dan Bapak Ibu sudah tahu kalau 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2 itu dengan mudah kita bisa mendapatkan hasil 8. Nah, selanjutnya di sini ada penjumlahan dan ada pengurangan. Ya, boleh penjumlahan dulu lalu pengurangan. Tetapi saya ingatkan kembali bahwa alangkah mudahnya kalau pengurangan yang selalu didahulukan. Jadi 10 kurang 8 hasilnya adalah 2. Kemudian 12 ditambah 2 hasilnya adalah 14. Nah, kalau Bapak Ibu mau menjumlahkan dulu boleh. Misalnya ini 12 ditambah 10, itu hasilnya 22. 22 kurang 8 hasilnya berapa? Nah, itu mungkin butuh waktu yang sedikit lebih banyak untuk memikirkannya dibandingkan kalau Bapak Ibu mendahulukan pengurangan. Jadi saya ingatkan dahulukan pengurangan lalu penjumlahan. Nah, sekarang ketemu antara pembagian dan perkalian, ya. Nah, bisa mengalihkan dulu lalu membagi. Nah, tapi saran saya adalah selalu mendahulukan pembagian lalu perkalian. Misalnya ini 5 bagi 7. Nah, ini kan sulit ya. Maka kita gunakan 14 bagi 7. 14 dibagi 7 ya. Tentu saja mudah untuk didapatkan hasilnya karena hasilnya adalah 2. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kalikan 5 dikali 2, hasilnya adalah 10. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya ingatkan, urutan operasinya adalah dimulai dari tanda kurung, kemudian akar, diikuti pangkat, lalu pembagian diikuti perkalian, dan yang terakhir pengurangan diikuti dengan penjumlahan. Itulah urutan-urutan yang harus dilakukan ya. Baik, contoh 5 saya kira tidak terlalu sulit dan jawabannya banyak yang benar. Kita lanjut ke contoh ke-6. Waktunya sama 45 detik dimulai dari sekarang.
Oke, waktunya sudah habis. Oh, ternyata sudah ada jawaban yang masuk ya. Ya. Oke, saya rasa sudah mulai paham ya untuk menyelesaikannya. Nah, kita lihat sama-sama contoh 6-nya. Ada akar, ada bagi, kemudian ada kali, ada penjumlahan, dan ada pengurangan. Ingat urutannya dimulai dari yang bertanda kurung. Kita selesaikan dulu. Minus 20 ditambah dengan 32. Nah, ini kalau tidak terbiasa menghitung mungkin agak bingung ya melakukan operasinya. Tapi kalau paham eh, tentang sifat komutatif ini bisa ditukar menjadi 32 dikurang dengan 20. Nah, tentu lebih mudah kalau 32 dikurang 20 dibandingkan menghitung dengan cara minus 20 ditambah dengan 32. Jadi sebaiknya dibalik saja menjadi 32 dikurang 20. Hasilnya adalah 12. Nah, selanjutnya ada pembagian, perkalian, dan penjumlahan. Ingat, di sini yang wajib didahulukan adalah pembagian atau perkalian, sedangkan penjumlahan harus di belakangan. Oke. Nah, sekarang 4 bagi 5 itu sulit untuk diuraikan. Kemudian 4 kali 30 itu bisa, tapi sebaiknya yang paling bagus adalah 30 dibagi dengan 5. Jadi 30 dibagi dengan 5 hasilnya adalah 6. Sehingga diperoleh 4 dikali 6 ditambah dengan 12. Nah, jadi di sini juga harus hati-hati dalam melakukan operasi supaya kita bisa menghitung secara cepat. Ingat, dahulukan pembagian. Kalau 4 dibagi 5 sulit, maka pindah ke sebelah yaitu 30 dibagi 5. Selanjutnya ada perkalian dan penjumlahan. Tentu saja kita mendahulukan perkalian, yaitu 4 kali 6 sama dengan 24 ditambah 12. Selanjutnya kita lakukan operasi penjumlahannya yaitu 36. Untuk akar 36 sendiri itu adalah hasilnya 6. Saya kira ini sudah paham semua ya. Untuk urutan operasi hitung, kemudian teknik-teknik menghitungnya supaya lebih mudah. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya yaitu contoh 7. Waktunya oh ya, sebelum masuk ke contoh 7, saya jelaskan sedikit tentang persentase. Persentase ya atau biasa juga disebut per 100 ya. Kemudian silakan nantinya ini dibaca ya. Saya tidak usah baca di sini, nanti Bapak Ibu baca sendiri. Saya langsung masuk ke rumusnya saja. Nah, ini juga rumusnya, ini rumus umum yang biasa kita dapatkan di sekolah. Persentase atau persennya sama dengan jumlah bagian dibagi dengan jumlah keseluruhan dikali 100%. Tapi saya tidak mau menggunakan rumus yang ini. Saya sedikit modifikasi rumusnya menjadi seperti ini. Kalau saya menggunakan rumus seperti ini, ya, jumlah bagian sama dengan persentase dibagi 100 dikali dengan jumlah keseluruhan. Ini sebenarnya rumusnya sama saja dengan rumus yang di atasnya ini, ya. Cuman saya sengaja ubah seperti ini atau saya sederhanakan supaya bisa langsung digunakan di contoh kasus nantinya, ya. Jadi rumusnya adalah jumlah bagian sama dengan persentase dibagi dengan 100 dikali dengan jumlah keseluruhan. Jadi tinggal dihafal saja rumus yang di bawah ini. Oke. Baik, kita menuju contoh berikutnya yaitu contoh 7. Waktunya 45 detik, kita mulai dari sekarang.
Oke, waktunya habis. Ya. Oke, ada jawaban yang masuk. Nah, dan jawabannya cukup cepat masuknya. Baik, kita langsung diskusikan saja. 80% dari 20 adalah, nah ini mudah kalau kita menggunakan rumus yang tadi ya. Jumlah bagian sama dengan persen per 100 dikali jumlah keseluruhan. Jadi mudah saja, langsung saja ditulis 80%. Berarti 80 per 100 dikali dengan 200 adalah, nah, atau sama dengan titik-titik. Saya ini gunakan variabel A ya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini ya tentu saja lebih mudah menghitungnya. Tapi hati-hati saja ya menghitungnya, selalu mendahulukan pembagian lalu perkalian. 80 dibagi dengan 10, 80 dibagi dengan 100 ya itu bisa, tapi alangkah mudahnya kalau kita menggunakan 200 dibagi dengan 100. 200 dibagi 100 jauh lebih mudah, yaitu 2, sehingga sisa dikalikan dengan 80. Hasilnya adalah 160. Oke, saya kira semua menjawabnya dengan baik dan benar ya. Dengan cepat juga. Lanjut kita ke contoh 8. Waktunya sama 45 detik mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Sudah ada jawaban yang masuk. Baik, kita lihat apakah jawabannya betul atau tidak. 6 adalah berapa persen dari 150? Nah, ini tinggal ditulis dalam bentuk matematikanya. Gunakan rumus yang tadi ya. Oke. Jadi 6 tinggal ditulis 6 adalahnya itu kita ganti menjadi sama dengan. Nah, berapa persen berarti kita ganti dengan variabel A saja ya. A per 100 ya. Dari kita ganti sebagai bentuk perkalian 150. Ya. Kalau begini bentuknya, kita tinggal menyederhanakan bentuknya. Kalau contoh yang 7 tadi langsung dihitung ya. Kalau ini tidak bisa langsung dihitung karena harus disederhanakan dulu. Nah, untuk menyederhanakannya berarti kita harus menyisakan angka A di variabel A di sisi kanan. Sedangkan angka yang lainnya kita simpan saja di sisi kiri. Jadi karena 150 ini adalah perkalian, maka kita simpan di sisi kiri menjadi pembagian 150. Sedangkan pembagian 100 ini kita pindahkan ke sisi kiri karena dia bentuknya pembagian, maka kalau dia berpindah ke ruas sebelah, maka berubah menjadi perkalian. Jadi bentuknya seperti ini. 6 per 150 dikali dengan 100 sama dengan A. Jadi saya ulangi, 150-nya ini pindah ke ruas 11 yang tadinya perkalian menjadi pembagian. Selanjutnya angka 100 ini yang tadinya merupakan pembagian pindah ke ruas 11 menjadi perkalian. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal mengoperasikannya ya, pembagian atau perkaliannya. Dalam kasus ini dahulukan ya, seperti biasa dahulukan pembagian. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal ini 100 dibagi dengan 50, 150 ini juga dibagi dengan 50, hasilnya seperti ini, 6 per 3 ya. 6 per 3 ini hasilnya adalah 2, sehingga A-nya sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi saya kira jawabannya sudah pada betul semuanya ya. Kita lanjut ke contoh 9. Waktunya sama 45 detik mulai dari sekarang.
Oke, waktunya udah habis. Oke. 30 adalah 60% dari, ya, tinggal dibuatkan, dituliskan dalam bentuk matematikanya saja, ya. 30 sama dengan 60 per 100 dikali A. Nah, untuk kasus yang seperti ini, kita pindahkan angka yang ada di sebelah kanan sehingga di sebelah kanan ini tersisa variabel A, ya. Yang A 60-nya ini sebagai perkalian berpindah ruas menjadi pembagian. Sedangkan 100-nya ini sebagai pembagian berpindah ruas maka akan menjadi perkalian sehingga bentuknya seperti ini, ya. Atau bahasa lainnya ini ditukar 60 per 100 menjadi 100 per 60. Nah, untuk kasus seperti ini jangan lupa dahulukan pembagian. Pembagian yang kita dahulukan adalah 30 dengan 60, ya. 30 dengan 60 bisa diubah menjadi 1 dan 2. Karena 30-nya dibagi 30 jadinya 1, 60 dibagi 30 jadinya 2. Sehingga lebih mudah menyelesaikannya, 100 dibagi 2, A-nya sama dengan 50. Oke, semua menjawab dengan baik. Lanjut ke contoh yang ke-10. Ya, waktunya sama 45 detik. Oke, waktunya udah habis. Belum ada jawaban yang masuk? Oh, sudah ada. Oke, terima kasih. Ada jawaban yang masuk. Kita diskusikan lagi. Ada sebuah gelas yang isinya 300 ml air. Lalu ditambahkan lagi 55 ml air. Total persen kenaikan volume air adalah, nah ini yang ditanyakan adalah total persen kenaikan volume air. Jadi ingat ya, rumusnya itu adalah jumlah bagian sama dengan persentase dibagi dengan 100 dikali jumlah keseluruhan. Nah, di sini bisa kita lihat yang mana jumlah bagian, yang mana jumlah keseluruhan. Yang namanya jumlah bagian tentunya selalu lebih kecil dari jumlah keseluruhan. Jadi di sini ada 300, kemudian ada 55. Berarti 55 ini kan lebih kecil dari 300, ya. Ya namanya juga bagian, ya tentunya porsinya lebih sedikit. Jadi 55 ini sebagai jumlah bagian, sedangkan 100 ini adalah jumlah keseluruhan. Jadi tinggal dimasukkan dalam rumusnya. 55 sebagai jumlah bagian, kemudian A per 100 karena yang ditanyakan adalah persennya, ya. Kemudian dikali dengan 300, ya, nilai yang lebih besar sebagai jumlah keseluruhan. Jadi saya harap jangan sampai ada yang tertukar, ya. Nanti ditulisnya di depan 300, di belakang ditulisnya 55. Jangan sampai, ya. Jadi diingat saja bahwa ada jumlah bagian dan ada jumlah keseluruhan. Jumlah bagian pastinya selalu lebih kecil dibanding dengan jumlah keseluruhan. Nah, kalau sudah dapat persamaannya seperti ini, ya mudah saja untuk menghitungnya, ya. Tinggal pindahkan 300 ke ruas sebelah menjadi pembagian 300, kemudian pindahkan angka 100 ke sebelah menjadi perkalian 100. Jadinya 100 per 300 dikali 55. Nah, bagaimana cara menyelesaikan kasus ini? 100 dengan 55. Nah,
mau membaginya 100 dibagi 300 boleh ya. Boleh juga 55 dibagi dengan 300. Boleh juga 100 dikali 55. Tapi kita tentunya memilih ya cara yang mudah diselesaikan. Nah, untuk kasus ini sulit dilakukan pembagian. Kenapa? Karena ini nilainya adalah 55 ya. 55 ini kan sulit dibagi dengan 300. Oleh karena itu kita gunakan nilai pendekatan saja. Sebelum menggunakan nilai pendekatan, perhatikan variasi jawabannya ya. Jawabannya di A, B, C, D, E itu kita lihat bahwa ada 15, ada 18, 20, 25, dan 45. Ini jawabannya sangat bervariasi atau nilainya berjauhan. Ya, kalau nilainya berjauhan seperti ini, maka kita bisa menggunakan nilai pendekatan ya untuk memudahkan kita dalam perhitungan ya. Nah, untuk 55 dibagi 3 ini, 55-nya ini saya ubah menjadi 60. Ya, karena saya tambahkan berarti tandanya yang tadinya sama dengan berubah menjadi tanda lebih besar ya. Karena saya tambahkan 55-nya ini menjadi 60. Nah, kalau 60 tentu lebih mudah dibagi dengan 3. Kenapa dijadikan 60? Kenapa bukan 65? 65 boleh, tapi ingat 65 ini susah dibagi dengan 3. Nah, di sini kita mencari angka yang mudah dibagi dengan 3. Ataukah diturunkan menjadi 50? Nah, sama saja. 50 kan sulit dibagi dengan 3. Ya. Yang mudah dibagi dengan 3 itu ya kita naikkan sedikit menjadi 60. 60 bagi 3 tentu saja lebih mudah. Kita bisa mendapat angka 20. Tapi ingat, A-nya ini harus lebih kecil dari 20. Kenapa? Karena tadi ini kita sudah tambahkan nilainya. Sekarang waktunya untuk mengurangi nilainya. Berarti pilih A yang lebih kecil dari 20. Nah, jangan memilih yang 20% ya. Ya, karena tadi sudah kita tambahkan. Sekarang kita kurangi menjadi 18,33%. Jadi ini kita menggunakan nilai pendekatan ya. Tapi hati-hati ya, penggunaan nilai pendekatan berlaku kalau jawabannya ini memiliki variasi yang jauh. Nah, kalau nanti jawabannya di sini tertulis 18,1, 18,3, 18,5, 18,6, 18,7, jangan menggunakan nilai pendekatan ya. Karena nilai variasi jawabannya itu terlalu kecil. Nah, kalau contoh kasus ini kita bisa menggunakan nilai pendekatan karena variasi jawabannya yang besar. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut lagi ke contoh 11. Untuk contoh 11 ini agak panjang, saya beri waktu 1 menit ya. Mulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Oh ya, ada jawabannya masuk. Oke, luar biasa. Bisa dijawab dengan cepat. Tapi nanti kita lihat apakah jawabannya sudah betul ya. Sepasang sepatu harga awalnya 300.000. Di bulan Ramadan, sepatu tersebut didiskon 50%. Untuk pemegang kartu debit, Bank X akan mendapatkan diskon tambahan sebesar 20%. Jika ada pelanggan yang memiliki kartu debit dan berbelanja di bulan Ramadan, maka uang yang harus dikeluarkan untuk membeli sepatu tersebut adalah. Oke, di sini harus hati-hati dalam menyelesaikannya ya.
Saya ingatkan kembali, rumus umumnya adalah jumlah bagian sama dengan persen dibagi 100 dikali jumlah keseluruhan. Nah, untuk menghitung total diskon yang diberikannya harus hati-hati ya. Nah, jangan sampai kita melakukan seperti ini yang di bawah ya. 50 ditambah 20 per 100 kali 300.000. Nah, ini adalah jawaban yang salah ya. Jangan menyelesaikan seperti ini karena ini jawaban yang salah. Tidak boleh melakukan penjumlahan diskon. Tetapi kita harus menghitung satu persatu. Kita hitung dulu diskon Ramadannya. Nah, sesuai dengan rumusnya, diskon Ramadannya adalah 50% per 100 dikali dengan 300. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 150. Kemudian untuk diskon kartu debitnya itu diambil dari hasil dari diskon Ramadan ya. Jangan lagi diambil lagi 300.000 ya, tapi diambil dari diskon Ramadan. Jadi ini diskon yang didiskonkan. Jadi jangan menghitung total diskonnya, langsung menjumlahkan diskonnya, itu keliru. Tetapi untuk diskon kartu kreditnya itu diambil nilainya dari diskon Ramadan. Jadi kita hitung kembali sehingga diperoleh nilai A-nya sama dengan 30 ya. Jadi diskon Ramadannya 150.000, kemudian diskon kartu debitnya adalah 30.000. Nah, selanjutnya adalah menghitung total diskonnya. Total diskonnya bisa kita dapatkan dengan menghitung 150 ditambah dengan 30.000. Hasilnya adalah 180.000. Kalau diskonnya adalah 180.000, maka berapakah uang yang dikeluarkan? Ya, karena harganya 300.000, maka dikurangi dengan diskonnya 180.000 sehingga hasil akhirnya adalah 120.000. Baik, kita lanjut lagi ke contoh yang terakhir ya, contoh yang ke-12. Nah, ini juga contoh yang ke-12 ini saya kasih waktu yang sedikit lebih lama. 1 menit ya. Kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis ya. Ada 3 orang saudara, Adi, Edi, dan Didi. Adi 3 tahun lebih muda dari Edi. Didi 7 tahun lebih tua dari Edi. Berapakah usia Adi sekarang jika usia mereka dijumlahkan menjadi 94? Ya. Jadi kalau ditotalkan usia ketiga orang tersebut, maka jumlahnya menjadi 74. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Nah, ini kalau hitungannya sebenarnya mudah ya. Nah, di sini yang harus fokus kita adalah mengubah soal cerita tadi ke dalam bentuk matematika. Nah, kita misalkan Edi-nya ya. Edi-nya sebagai E ya. Nah, kalau Edi-nya sebagai E berarti Adi-nya itu 3 tahun lebih muda. Berarti usianya Edi dikurangi dengan 3 ya. Kemudian untuk usianya Didi 7 tahun lebih tua dari Edi, berarti tinggal tambahkan dengan angka 7. Berarti yang di tengah ini usianya Edi
Kemudian yang di kiri ini usianya Adi yang dikurangi 3. Kemudian yang di kanan ini adalah usianya Didi yang ditambahkan 7. Nah, kalau dijumlahkan ketiga usia orang bersaudara tersebut, maka jumlahnya adalah 94 ya dari soal tadi. Tinggal hitung jumlahkan ya ditambah E hasilnya adalah 3E. Kemudian 7 dikurang 3 hasilnya adalah 4. Kemudian disederhanakan lagi menjadi 94 karena ini sebelumnya adalah tambah 4, maka kalau dia dipindahkan ke ruas kanan menjadi kurang 4. Kemudian untuk 3E ini bentuknya perkalian ya, 3 dikali E. Kemudian ditempatkan di ruas sebelah menjadi pembagian sehingga 90 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 30. Tapi ingat, yang ditanyakan bukan usia dari Edi. Nah, ini usia dari Edi yaitu 30. Tapi yang ditanyakan adalah usia Adi. Usia Adi itu tentunya 3 tahun lebih muda dari Edi, berarti 30 dikurang 3 hasilnya adalah 27. Sedangkan usia Didi tinggal ditambahkan dengan 7 menjadi 37. Nah, yang ditanyakan sekarang adalah usia Adi. Ya, ini yang pertama ini adalah 27. Jadi jawabannya adalah 27. Baik, Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 17:34 ya. Waktu kita sudah habis ya. Nanti akan saya bagikan ini filenya ya ke panitianya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, selamat berpuasa bagi yang menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.